Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe raganti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Romo Ramani, Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Bapak Ibu Anumodana sekaligus terima kasih untuk mengapresiasi Anda sekalian bisa menyisihkan, mengalokasikan waktu pada pagi hari ini. Waktu itu untuk kebersamaan kita belajar Dhamma sebagai sarana berbuat baik. Itulah yang patut untuk diapresiasi karena Ibu Bapak telah membagi waktu dan menggunakan waktu untuk bersama pagi hari ini datang ke wihara. Nampak sekali suasana menyambut Sinja gitu ya. Dengan ya warna kebahagiaan. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian sesuai dengan irama waktu yang akan menuju pada tahun baru. Tentu saja kita semua dalam menjalani kehidupan berharap untuk memperoleh kebahagiaan. Sebab apapun yang kita cari, kita dapatkan dalam kehidupan ini, jika satu poin itu, yaitu kebahagiaan dalam hidup ini, tidak diperoleh, saya kira sesuatu yang dicari didapatkan, yang tergolong itu berharga, nilai daripada harga yang sangat berharga itu menjadi menurun atau tidak berharga lagi. Kenapa? Karena esensi daripada hidup tidak didapatkannya, yaitu kebahagiaan. Setuju Bapak Ibu? Kok palas sekali suaranya ya? Iyalah, nggak setuju pun saya yakin setuju itu ya. Habis hidup ini kan ada yang bersifat ya sementara, ada juga yang bersifat yang mendasar atau utama. Ya, yang mendasar itu tidak lain adalah kebahagiaan itu sendiri. Tadi sudah sedikit saya singgung, walaupun punya apapun yang berharga, kalau yang kita miliki yang berharga itu tidak mengantarkan pada esensi daripada kehidupan kita, yaitu hidup bahagia, semua itu nilainya menjadi turun walaupun berharga. Maka kebahagiaan dalam kehidupan ini sangat penting. Nah, dalam ajaran Sang Buddha, kebahagiaan itu bisa disebabkan atau bisa diperoleh dengan ya banyak cara. Ada yang bersumber dari materi, ada juga yang berasal tidak dari materi. Kalau dari materi, kebahagiaan itu mudah sekali dan bahkan sudah kita dapatkan. Di antaranya, Bu Bapak, di antaranya bahagia karena memiliki yang perlu dimiliki, yaitu kebutuhan hidup. Tempat tinggal, rumah, fasilitasnya dimiliki. Nah, ketika Ibu Bapak memiliki itu semua, maka muncullah kebahagiaan. Kebahagiaan yang disebabkan karena memiliki apa yang perlu dimilikinya.
di antaranya rumah beserta ya kelengkapannya. Karena hujan, panas di saatnya itu terjadi, Anda kita bisa terlindung dari semua itu. Maka kebahagiaan diperoleh karena mendapatkan manfaat dari memiliki apa yang sepatutnya dimiliki, yaitu keperluan hidup. Kebahagiaan yang kedua bisa didapatkan dengan memanfaatkan apa yang telah dimiliki. Jadi mempunyai fasilitas, mempunyai harta kekayaan dan lain sebagainya, setelah Anda bisa gunakan untuk memudahkan kehidupan yang semestinya sulit tidak menjadi sulit, maka muncullah kebahagiaan dari menggunakan apa yang Bapak Ibu miliki. Dua, ini sudah didapatkan, ini kebahagiaan yang mudah, bersumber daripada materi atau kebendaan. Apalagi kalau yang dimiliki itu tidak ada sangkut pautnya utang piutang, ya, sehingga tidak ada semacam kayak beban dalam menjalani kehidupan. Yang dimiliki itu adalah miliknya sendiri, ya, tidak kepikiran misalnya ini rezekinya sedang bagus atau tidak bagus, tidak kepikiran lagi, karena memang itu menjadi miliknya sendiri. Coba kalau belum miliknya sendiri, walaupun sudah punya, memanfaatkan apa yang dimilikinya, tapi itu ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, itu bisa bukan hanya kepikiran, berpikir, tapi bisa kepikiran. Maka yang ketiga adalah ketika yang dimiliki, digunakan itu miliknya sendiri, itu lebih bahagia lagi. Nah, ini kebahagiaan yang umum. Kebahagiaan karena memiliki, menggunakan yang dimilikinya, yang dimiliki itu miliknya sendiri, tidak ada sangkut pautnya, kaitannya dengan beban dalam kehidupan. Nah, ini kebahagiaan yang mudah untuk yang bisa, yang sering sudah didapatkan dalam kehidupan ini. Nah, saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk mendalami, untuk mendapatkannya. Hidup bahagia dengan melakukan perbuatan baik. Bukan hanya di luar diri kita, tetapi bersumber pada batin kita masing-masing. Apakah ada Bante kebahagiaan itu tanpa sebab di luar diri kita atau materi yang pada umumnya orang miliki? Dhamma yang diajarkan Sang Buddha mengajarkan ada justru itu kebahagiaan yang lebih mendalam. Kebahagiaan itu secara potensi Ibu Bapak sudah kita bawa sejak terlahir. Potensi, bibit, bakat, kebahagiaan itu sudah kita bawa sejak terlahir. Masalahnya bibit itu, potensi itu, bakat untuk bahagia, bisa enggak kita mengelolanya? Itu menjadi persoalan tersendiri. Kalau tidak bisa mengelolanya, walaupun punya modal yang banyak misalnya, potensi yang sangat potensial yang sangat besar, tapi kalau enggak dikelola dengan baik, ya tidak bisa tumbuh berkembang potensi atau modal itu. Maka pengelolaan dalam kehidupan ini penting. Di antaranya bisa mendapatkan pengetahuan cara untuk mengelola hidup ini. Anda bisa menyisihkan waktu Anda seperti pagi hari ini, datang ke wihara untuk bersama belajar Dhamma, ini supaya mendapatkan pengetahuan untuk mengelola kehidupan. Oh, pengetahuan itu penting ya Bante tentang Dhamma, sangat penting. Maka saya berharap Ibu Bapak yang sudah mempunyai kebiasaan mengalokasikan waktunya datang wihara, dipertahankan. Hal yang sudah baik, kebiasaan baik yang ada itu mesti dipertahankan. Kalau belum bisa mengembangkan, ya syukur-syukur kalau bisa mengembangkan. Mengembangkan caranya bagaimana Bante? Banyak. Setelah datang saja, kalau misalnya ada waktu jadwal meditasi bisa ikut. Nah, mengembangkan itu. Setelah datang aja misalnya baca parita, kalau misalnya ada waktu dan acara jadwal kegiatan untuk pelayanan, misalnya pengabdian dalam kehidupan sosial masyarakat, bisa ikut lagi. Lah itu mengembangkannya.
Mengembangkannya bukan hanya secara individu, bisa juga yang hari ini sudah datang secara individu. Suaminya datang, istrinya enggak datang, misalnya. Atau sebaliknya, suami istrinya datang, suaminya belum datang, bisa ngajak pasangannya. Kalau saya sudah Bante suami istri, bisa ngajak anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah Bante, bisa ngajak mertuanya. Mertua saya sudah almarhum ya Bante, misalnya. Ngajak dalam berbuat baik, itu bisa juga nanti apa? Sudah mendiang ya, nanti setelah etawata kita juga ajak untuk mertua yang mendiang itu ikut serta bahagia. Maka kan ada idang wonatina huntu sukita huntunya tayo, supaya sanak keluarga turut juga berbahagia. Nah ini pentingnya, maka tadi saya mengapresiasi ibu bapak, menyisihkan, mengalokasikan waktunya seperti ini sangat bermanfaat. Bisa mengelola potensi. Karena kita sejak lahir itu berbakat, bahagia kita ini. Kendati hidup itu dalam perspektif atau sudut pandang Dhamma itu penderitaan. Kendati hidup ini penderitaan, kita punya potensi untuk bahagia. Masalahnya bisa enggak kita mengelolanya? Kalau enggak bisa, ya sulit itu bisa bahagia. Bahagianya harapan, bahagianya cita-cita, bahagia itu tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu Bapak, langsung saja, bahagia dengan berbuat baik tentu saja luas. Nah, berbuat baik itu kan luas. Melalui pikiran, ucapan, dan jasmani kita. Sejak terlahir kita sudah membawa cara itu. Nah, berbuat baik itu luas. Nah, karena berbuat baik itu sangat luas, saya ingin membatasi berbuat baik dengan tidak membenci. Syukur-syukur kalau kita bisa membebaskan batin kita dari noda kebencian itu. Itu berbuat baik juga. Apakah kalau kita sudah bebas dari benci bisa bahagia? Bante, bisa, karena itu kebajikan. Kebajikan itu nama lainnya adalah kebahagiaan. Jadi kan kalau membahas kebaikan itu kan sangat luas, cara berbuat baik itu sangat luas. Nanti kalau diuraikan tanpa ada batasan, yaitu bahagia tanpa membenci, tentu waktu yang digunakan sangat banyak. Ibu Bapak, kalau kita kembali kepada sejarah, Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha mengajarkan Dhamma berapa puluh tahun? 45 tahun. Tuh. Ada hadiahnya Pak, nanti meditasi 1 jam. Waduh, hadiahnya kok nyiksa begitu Bante. Bukan nyiksa, itu hadiah yang tak ternilai lagi di dunia ini gitu loh. Karena untuk kebahagiaan, untuk keluhuran, bahkan untuk mencapai tujuan hidup. Nah itu prosesnya dari sana. Jadi bukan menyiksa, tapi itu hadiah yang sangat berharga. Jangan menyesal Pak, sudah bisa menjawab, ini membantu ya. Jadi 45 tahun Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma atau berbuat baik, ya, tentang kebajikan itu. Nah kalau tidak kita batasi, belajar mempraktekkan kebajikan, lah kan waktunya sangat panjang, maka saya batasi itu supaya menyingkat waktu, kira-kira jam 11 selesai gitu loh. Jadi kalau enggak nanti 45 tahun kan waduh gawat tuh ya. Berbuat baik dengan membebaskan diri kita tanpa membenci. Dengan cara berpikir bagaimana supaya kita itu tidak membenci kalau kita dibenci. Ada enggak Bu sekiranya hidup ini Pak tidak membenci, dibenci, ada enggak? Nah, pengalaman ini kali. Nah inilah saya jawabnya ini kadang-kadang ragu-ragu itu langsung pertanyaan ini untuk jebak saya, enggak lah ini canda saja Ci ya. Masa menjelang Sinci harus dibuat riang lah ya, jangan sampai kita sedih dan lain sebagainya, sesuai dengan ya simbolnya gitu ya supaya bahagia gitu ya. Ketika dalam hidup ini tidak membenci, bisa juga dibenci. Nah bagaimana caranya supaya tidak membalas membenci? Nah ini ada rumus dan ada pijakan, ada referensi yang bisa kita jadikan pedoman dalam Dhammapada Sair 5.
Ya, syair 5 itu ada syair yang berbunyi demikian ya. Nahi wirana wirani samantida kuda canang awerena cak samanti esadamu samantano. Kebencian itu tidak akan bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian itu bisa berakhir ketika dibalas tanpa membenci atau dengan cinta kasih. Itulah rumus, itulah hukum, itulah dhamma. Nah, ini pijakan. Maka supaya kita bisa bebas dari kebencian agar hidup kita bahagia, walaupun kita apabila tidak membenci juga dibenci orang, kita harus kembali kepada rumus, kembali kepada pijakan, kepada Guru Agung Maha Sempurna mengajarkan. Dhammapada syair 5 bunyinya demikian, jangan balas dengan kebencian. Kalau dibalas tidak akan pernah selesai, karena itu akan berseri terus. Kayak ya yang suka menonton drama ya, drakor atau drakin sekarang darjin gitu ya. Waduh, ibu-ibu sudah hafal jadwalnya itu ya. Jadi nggak akan ada habisnya. Ya jadi karena memang rumusnya begitu. Nah, ini pentingnya belajar dhamma, bisa mendapatkan pengetahuan, pengetahuan itu akan bisa kita gunakan untuk mengelola bakat potensi yang kita bawa sejak terlahir. Sebab kalau kita tidak bisa mengelola walaupun potensi kita untuk bahagia itu sangat besar, itu hanya tinggal potensi. Karena saya nggak membenci Bante, saya dibenci. Terus dia jual, saya borong Bante. Nah itu kesalahan mengelola kehidupan. Bukan kesalahan tanggal lahir dan sio kita. Siapa yang sio kuda nih, siap-siap loh. Gitu. Bukan kesalahan tanggal lahir dan sionya juga kesalahan pada pengelolaan hidup itu sendiri. Saya tidak membenci Bante, terus saya dibenci. Tindak lanjutnya bagaimana? Ya supaya nggak macam-macam dengan saya Bante. Saya selain membalas membenci, saya juga kasih bunganya Bante. Wah. Nah kalau begitu orang yang membenci itu ibaratnya nilainya 5, kita dapat nilai 10 dong. Nilai kejelekan lagi. Nah, itu gara-gara tidak memahami rumus atau dhamma yang diajarkan Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha. Cara berpikirnya demikian. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikis, bahkan membebaskan noda batin kita diantaranya kebencian itu agar apa? Agar kita hidup bahagia. Kita mesti ingat ke sana, jangan ingat yang membenci saja, gitu. Jangan ingat karena saya nggak salah, karena saya nggak membenci, saya dibenci. Jangan ingat itu salah pengelolaan. Ingat kepada dhamma atau rumus. Oh ya gitu ya Bante cara berpikirnya. Karena itu ada pijakannya, referensinya. Kalau itu nggak ada pijakannya, mungkin itu tafsiran daripada saya. Nah, saya hanya mempunyai ya opini saya pribadi, itu ada. Dan kalau ibu bapak nanti ada waktu, bisa di rumah dibaca sendiri. Syair daripada Dhammapada 5 itu berseri, kayak tadi cerita, ya, kayak ya di televisi berkali-kali kelahiran, berulang kali itu ketemu juga. Kebencian dibalas kebencian, kebencian dibalas kebencian. Nanti dibaca sendiri itu ya. Jadi kalau nggak ada Dhammapada di sini kemarin Dhammapada banyak sampai dikasih-kasihkan ya. Nah ini banyak sekali nih. Kalau ya, saya izinkan dah nanti bisa diambil kalau karena kebanyakan juga kemarin dibagi-bagikan sampai gitu ya. Ya Dhammapada syair 5. Kebencian tidak akan bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian itu akan bisa berakhir ketika dibalas tanpa membenci. Itu alasannya kita untuk mengikis, membebaskan diri kita dari noda batin bertujuan untuk hidup bahagia. Harus ditarik ke dalam dirinya sendiri. Bertujuan untuk kepentingan diri kita. Jangan karena saya enggak membenci, dia membenci. Nah, jangan itu. Dia berulang kali Bante membenci saya, dia memperlakukan saya tidak baik dengan saya Bante. Jangan itu cara berpikirnya. Nah, demi kebahagiaan dirinya sendiri. Satu. Cara berpikir untuk mengikis, membebaskan diri kita dari kebencian, demikian menurut syair Dhammapada 5 tadi. Yang kedua,
Ibu Bapak, tadi karena saya sudah bertanya, adakah, mungkin bisakah terjadi enggak membenci dibenci orang? Tadi jawabannya kan ada. Ya, jadi kembali ke situ lagi supaya kan jelas kita kembali ke situ lagi. Mengapa enggak membenci kok dibenci? Itu kan enggak masuk akal, menurut akal pendek. Nah, akal itu jangan pendek lah, ibarat sumbu cekak pendek itu orangnya gampang marah segala macam itu diibaratkan sumbu pendek gitu. Apa-apa pokoknya main marah terus. Nanti dulu marah itu ya tentu saja ya belum terbebas bagi orang yang belum sempurna, tapi jangan sebentar-sebentar marah, nanti dikatakan sumbu pendek. Nah, itu jadi kenapa orang tidak membenci tidak salah kok disalahkan? Itu enggak masuk akal, Bante. Memang enggak masuk akal kalau akal logika pendek. Nah, tapi kita dalam ajaran Sang Buddha, kehidupan ini bukan sekali. Dalam teori ajaran Sang Buddha begitu loh Bu. Mungkin kalau ini disampaikan kepada umum kalayak rame, jangankan kalayak rame Bante, intern sendiri saja, terus enggak percaya Bante kalau yang lalu itu ada kehidupan. Cara berpikirnya karena enggak ingat yang lalu itu ada kehidupan gitu. Cara berpikirnya bisa jadi begitu. Ya, logis juga itu, karena kan kalau saya pernah hidup di masa kehidupan sebelum sekarang, saya pernah jadi apa dan lain sebagainya, kan mesti ingat tuh, enggak tahu itu gitu. Ada yang berargumentasi begitu, maka jangankan kalayak rame ya, kayak rame. Umum, secara umum, intern saja belum tentu itu yakin bahwa ada kehidupan yang dulu setelah menjalani kehidupan sekarang. Bu, Bapak, untuk memahami itu gampang sebenarnya. Kalau mau mengerti masalahnya itu. Kalau enggak mau mengerti dikasih tahu juga, enggak mau tahu, kasih ngerti juga enggak mau ngerti. Kalau mau mengerti. Caranya bagaimana? Bu, hari ini hari apa Bu? Yakin hari ini Minggu? Ya baik, kalau hari ini hari Minggu. Diibaratkan kehidupan kita sekarang seperti hidup pada hari Minggu. Sebelum hari Minggu hari apa? Ingat? Ingat Sabtu dan Jumat, Kamis ya, banyak itu. Ya Sabtu, yang dekat Sabtu lah ya Pak ya, yang dekat Sabtu. Ya yang agak jauh sedikit Jumat, yang jauh sedikit lagi Kamis. Dengan analogi, dengan logika itu, kita akan bisa mengetahui bahwa kehidupan itu tidak hanya hari Minggu, ada kehidupan sebelum hari Minggu. Nah, semua orang tahu, mengerti, saya tekankan tadi yakin kalau kemarin itu Sabtu, yakin gitu. Karena apa? Karena pengetahuan, ingatannya itu nyambung. Tapi kalau dalam kehidupan yang dulu sebelum kehidupan sekarang, walaupun terjadi persis seperti Sabtu kemarin, masalahnya pengetahuannya pendek, ingatannya enggak nyambung lagi pada kehidupan yang lalu itu masalahnya bukan rumusnya. Kalau badan Anda kita itu berat, itu bukan kesalahan pada timbangannya, itu sentimen gitu loh. Karena memang badan kita gemuk gitu loh. Waduh 100 lebih ya kita gitu misalnya kita nimbang gitu. Jangan-jangan salah ini tuh putar. Bukan salah timbangannya gitu loh. Tapi seringkali kan kita begitu gitu loh. Rumus itu, tapi ini bukan berarti timbangannya yang rusak loh ya. Jangan sampai nanti dilarikan ke timbangan rusak, karena kan ada juga timbangan yang rusak gitu. Ini timbangan yang baik gitu. Jadi untuk memahami kehidupan sekarang dan yang lalu kita pendekkan begitu. Kehidupan yang akan datang walaupun belum terjadi sama halnya seperti Senin yang belum terjadi. Banyak orang ragu, enggak yakin kalau ada kehidupan yang akan datang karena itu belum terjadi. Kalau berargumentasi seperti itu sulit untuk disimpulkan, kita tanya aja. Tanya bagaimana Bante? Kepada siapa orang yang enggak yakin bahwa ada kehidupan yang akan datang? Itu pasangan hidup saya sendiri Bante. Nah apalagi kalau pasangan hidup sendiri kan gampang itu. Pak, Ma,
hari ini hari apa? Minggu, besok Senin. Yakin Pak? Yakin. Nah, kira-kira begitulah gitu. Kehidupan yang akan datang itu seperti besok hari Senin. Padahal belum terjadi. Kenapa Papa yakin? Karena memang begitu. Lah rumus itu memang begitu kehidupan yang berulang kali itu. Nah ini jadi hanya untuk menguraikan poinnya apa? Poinnya saya kembalikan pada bahasan, ada tabu orang tidak salah disalahkan, orang tidak membenci dibenci, ada toh? Ada. Padahal dia enggak membenci Bante, kan enggak masuk akal. Kalau akal kita pendek, tapi kalau akal kita itu panjang, masuk akal juga. Sekarang memang dia enggak berbuat membenci orang lain, tapi dalam kehidupan hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, hari terus, itu main hari loh ya. Nanti baru main minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, baru main minggu loh ya itu. Belum main lagi bulan, belum main tahun, belum main lagi kelahiran. Sebenarnya begitu. Dalam kehidupan yang dulu bisa jadi itu berbuah sekarang. Logikanya begitu. Oh begitu ya Bante logikanya. Masuk akal juga kalau logika kita panjang gitu. Lah habis masalahnya panjang, logika kita pendek. Ya enggak mungkin. Airnya 1 kolam kita membawa drum cuma, ya enggak cukup. Enggak cukup. Kapasitas drum itu enggak mampu untuk menampung air 1 kolam. Enggak masuk gitu. Jadi kalau sekarang ada orang dibenci walaupun enggak membenci, pemahamannya adalah itu tidak lain adalah buah karma buruknya telah masak. Pada saat apa? Pada saat kita, pada saat orang tidak berbuat buruk, tapi karma buruknya telah berbuah. Wujudnya apa? Dibenci orang. Pemahaman itu, tadi kan cara berpikir yang pertama, pemahaman itu yang harus kita miliki. Supaya apa? Supaya ada pengendalian diri kita. Pengetahuan itu yang harus kita miliki sebagai Buddhis atau umat Buddha. Oh, cara berpikirnya dan pemahamannya, pengetahuannya mesti panjang begitu ya Bante? Iya, karena kalau itu tidak buah karma kita, tidak akan datang pada diri kita. Bu, contohnya begitu, realnya Bante. Kalau enggak bayangan Anda tidak akan kintil, tidak akan ikut Anda. Betul? Betul lah, kalau enggak betul juga betul. Kalau enggak bayangan saya, enggak mungkin ikut saya. Enggak mungkin bayangan tetangga ikut saya, itu enggak mungkin. Jadi saya duduk, bayangan saya ikut duduk, saya berdiri, melangkah, bayangan saya ikut melangkah. Demikian pengetahuan, pemahaman yang harus kita pahami masalah perbuatan atau hukum karma itu yang datang pada diri kita meliputi hal yang baik dan tidak baik, itu tidak lain adalah buah dari karma sendiri. Bu, lahir karena apa Bu? Karena karmanya sendiri. Kama yoni. Kama saka, milik karmanya sendiri. Kama dayada, pewaris karmanya sendiri. Kama bandu, terlindungi oleh karmanya sendiri. Semua itu yang datang pada diri kita tidak lain adalah karma kita. Jadi ketika kita mempunyai pemahaman, pengetahuan seperti itu, orang lain enggak membenci saya Bante, saya padahal enggak membenci dia. Cara mengetahuinya, cara memahaminya, oh itu buah karma buruk kita sedang masak dalam kehidupan sekarang yang dilakukan kehidupan-kehidupan yang lalu. Pengetahuan yang kita dapatkan sedemikian rupa itu akan menjadi kendali diri. Supaya apa? Benci itu tidak kita biarkan tumbuh berkembang. Benci itu akan bisa kita kendalikan, benci itu bisa kita kikis. Sebab kalau kita tidak kikis, itu tumbuh berkembang, istilahnya saat kita panen, kita juga nanam. Panen karma buruk dibenci orang itu panen tuh. Panen, pada saat kita panen karma buruk, kita balas itu. Kita cocok tanam kembali. Maka lagi-lagi harus kayak seperti sinetron tadi, ya berseri lagi itu. Ya kehidupan kan memang begitu, berulang kali karena apa? Karena ada energinya untuk kelahiran kembali. Oh itu yang dinamakan nyana sangwara. Ya pengetahuan itu akan bisa kita gunakan untuk mengendalikan diri kita.
Khususnya dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik, yang tumbuh berkembang dari dalam diri kita, kekotoran batin. Itu bisa kita cegah apabila kita mempunyai pengetahuan, yaitu nyana sangwara. Pengetahuan tentang apa, Bante? Yang datang pada diri kita itu tidak lain adalah buah karma kita sendiri. Pemicunya orang yang membenci saya, kita itu hanya pemicu. Dia berbuat jahat untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyakiti kita sebenarnya. Tapi kalau mata daging itu saja yang kita gunakan, ya memang dia menyakiti kita. Mata daging itu, jangan hanya melihat yang terlihat saja. Tuh, jangan hanya melihat penampilannya loh. Ada orang yang pakainya celana pendek, tidak terlalu disetrika, mau nawar mobil bagus, enggak direspon, ternyata itu konglomerat loh, banyak gitu. Setelah beli ke showroom lainnya dia nyesel itu kan ya. Jangan lihat penampilannya, jangan hanya lihat mata daging ini gitu loh. Kalau hanya melihat mata daging ya bisa ketipu gitu. Jadi pemahamannya mesti mendalam ya Bante. Ya, dengan cara begitu kita bisa mengendalikan, mencegah pengaruh negatif dan sifat negatif yang ada dalam diri kita. Di antaranya kita tidak membenci. Kebencian tidak akan tumbuh berkembang. Tujuannya apa? Itu kita perjuangkan supaya kita hidup bahagia tanpa membenci. Harus kita tarik lagi kepada diri kita. Tujuannya supaya kita hidup bahagia. Bahagia dengan bebas dari kebencian. Dua, ya. Yang pertama tadi kan cara berpikirnya, kebencian tidak bisa hilang dengan kebencian. Yang kedua adalah mengetahui bahwa orang membenci kita, apabila kita tidak membenci, dibenci juga, itu tidak lain adalah buah karma buruk kita. Dua. Ya moga-moga jam 11 nanti selesai karena ini masih ada 14 poin ini. Waduh, kalau 14 itu kan panjang Bante ya, nanti diskon lah ya gitu. Pokoknya tenang saja Ibu Bapak, kalau jamnya sudah kita main diskon aja kan, dekat Sinca ini kan harus banyak diskon gitu loh. Sekarang yang ketiga, kembali lagi pertanyaan saya ulang supaya ini diingat, supaya bisa kita benar-benar kuasai materi ini. Nanti bisa juga menceritakan apabila suaminya, istrinya bertanya, yang ceramah tadi siapa di wihara? Oh, Biku Sadawiro, Bante Sadawiro. Ceramahnya apa? Bahagia bebas dari kebencian. Coba ceritakan sedikit. Wah, bisa ceritakan. Cerita, saya lupa dah tadi saya gayanya mendengarkan tapi pikiran saya pulang terus. Nah itu. Misalnya begitu ya, itu gak fokus dong kalau begitu. Ya gayanya mendengarkan, ya konsentrasinya juga harus disiapkan. Sekarang yang ketiga, ada toh Bu dalam kehidupan ini walaupun gak membenci, dibenci orang, ada toh? Ada, ya banyak ya, kita juga sering alami itu. Kadang kita heran juga ya, jadi kalau kita nggak memahami bisa heran. Ci, salah saya apa sih Ci? Kalau saya salah, kok salah saya tunjukkan, kalau saya salah, saya minta maaf. Supaya saya ini nggak bingung gitu loh, saya ini nggak salah disalahkan, saya nggak membenci dibenci, ini saya bingung gitu. Ada orang komentar temannya, itu namanya tahun ini kamu lagi ciong. Ya boleh-boleh saja wong, namanya itu kan persepsi, asumsi, ya pengetahuan di dunia ini kan banyak sekali. Oh, lagi ciong toh gitu. Kalau dalam perspektif Buddhis itu bagaimana? Nah, dalam perspektif Buddhis itu bisa dipahami, Bu, kita ini tinggal di mana? Bu, harus dijawab nih, pertanyaan nggak boleh dicuekin ini. Jauh-jauh dari Kalimantan loh ini, pertanyaan loh ini. Kita ini tinggal di mana, Bu? Di Indonesia, di wihara, ya sempitnya di wihara, lebih besar lagi di ya Indonesia, yang lebih luas lagi di dunia, gitu, lebih luas ini di dunia. Kita ini hidup di dunia kita tinggali itu ada rumusnya, ada hukumnya. Ini juga harus kita sadari. Tanpa kita bisa menyadari, kita akan gagal walaupun lahir, tumbuh, berkembang, segalanya di dunia ini kita bisa gagal untuk menyadari akan eksistensi kita kalau kita tidak menyadari. Menyadari hal apa Bante? Di dunia ini ada namanya kondisi dunia yang dalam Dhamma itu disebut adalah Atta Dhammaloka.
Atta itu 8, Dhammaloka itu kondisi dunia. Dimanapun kita berada di dunia ini pasti akan kena 4 pasang 8 hal itu. Bu, dipuji pasangannya celah, untung pasangannya suka, pasangannya tersisih, pasangannya terkenal. Nah, ya itu Anda belajar, kita belajar mantra sampai menjadi ahli mantra, sehebat apapun, enggak peduli. Mantra yang kita pelajari sampai ahli mantra itu tidak akan bisa untuk menggoyahkan itu. Dari mantra berkembang lagi, menekuni perjimatan. Sampai kita juga ahli segala macam jimat gitu loh ya. Akik, jimat dan lain sebagainya lah, pernik-pernik di dalam kehidupan ini yang pada umumnya banyak orang meyakininya. Andai kata ada orang yang menguasai ilmu-ilmu itu semua, mungkinkah bisa menghilangkan akan kondisi dunia ketika orang hidup di dunia? Jawabannya enggak mungkin. Itu namanya konsekuensi logis akan eksistensi kita. Di mana kita berada di dunia enggak akan bisa lepas daripada kondisinya dunia. Itu harus kita bangun penyadaran diri kita. Kita harus menyadari di mana kita berada. Pertanyaan saya tadi kan begitu. Walaupun jawabannya ragam tadi, ada yang sempit aja, yang agak luas gitu, yang lebih luas lagi kan di dunia. Penyadaran diri kita hendaknya kita harus tumbuh kembangkan, oh saya hidup di dunia tidak lepas daripada kondisinya tadi. Bisa juga dicintai, juga bisa dibenci. Nah, kalau itu yang sudah kita sadari bersama Ibu Bapak, ya kita tidak bingung lagi. Enggak tanya, Cik, coba kasih tahu, kok salah saya apa? Saya mau minta maaf kalau sampai saya salah. Enggak, jalurnya itu. Jalur itu, jalur untuk komunikasi, klarifikasi, dan lain sebagainya. Enggak jalur itu. Jalurnya apa? Jalurnya harus menyadari di mana kita berada. Kita berada di dunia. Kesadaran diri kita harus tumbuh berkembang akan keberadaan kita di dunia ini. Oh, di dunia itu ternyata kalau enggak dipuji juga dicela. Nah, kalau begitu bagaimana Bante? Jangan cari mantra lagi untuk menghilangkan itu. Jangan mencari akik lagi, jimat lagi untuk mengusir itu. Caranya bagaimana Bante? Berlatih kita untuk menerima. Karena itu kita lari kemanapun bisa kita lari, tetapi kita tidak bisa terelakkan dari kondisi dunia. Bisa kita lari, bisa kita sembunyi, tapi kita tidak bisa tersembunyikan oleh konsekuensi daripada eksistensi kita hidup di dunia. Walaupun enggak benci, bisa dibenci. Maka ketika kita berusaha untuk menerima itu, demi apa? Demi diri kita sendiri, supaya apa? Mengikis kebencian, membebaskan kebencian agar kita bisa hidup bahagia tanpa membenci. Setuju Bapak Ibu? Jangan setuju saja loh ya, harus dilatih loh ya. Iyalah Bante, masa setuju saja? Ya setuju dan lantas ada latihan. Ketika kita enggak salah disalahkan, enggak benci dibenci orang. Oh, ini poin ketiga ini yang kita bahas ya pada tanggal 15 Februari ya, tahun 2026 di Wira Suwarna Dipa, mengingatkan kita semua bahwa keadaan kita di dunia tidak bisa bebas dari dibenci orang. Itu resiko hidup di dunia. Sekarang yang keempat terakhir pertanyaan ya. Sekarang pertanyaan ya. Ya, pertanyaan Bu Bapak, jika ada 2 pilihan dalam hidup ini, Bante, kalau ada bisa jawab tepat ada hadiahnya Bante, tetap ada hadiahnya meditasi gitu. Jadi tetap hadiahnya. Wah kalau gitu pada ragu dong menjawab ini pertanyaannya gitu ya. Bu Bapak, jika ada pilihan pertanyaan 2 hal ini dalam hidup kita di dunia ini, demi apa? Demi kebahagiaan kita, bebas dari kebencian itu sendiri. Pertanyaannya adalah milih dibenci atau membenci. Nah, itu pilihannya ini 2 hal. Kira-kira Ibu Bapak milih yang mana nih? Dibenci atau membenci? Oh. Enggak ada pilihan, dua-duanya enggak ada ini.
Salah satu ini ya, salah satu supaya apa? Alur pikiran kita, cara berpikir kita ini terhubung dengan tema. Tema bagaimana bebas dari kebencian gitu loh. Bebas dari kebencian untuk hidup bahagia. Lah kalau nggak dipilih dua-duanya ya nggak nyambung ini dengan alur cara berpikirnya, dengan tujuan kita bagaimana hidup bahagia tanpa membenci. Nah, pilihan yang tepat sebenarnya pilih dibenci. Walaupun dibenci supaya kita tidak membenci. Milih itu karena itu nggak bisa dihilangkan. Ahli jimat, ahli mantra pun nggak bisa untuk menghilangkan dibenci orang, itu nggak bisa. Itu resiko hidup di dunia. Itu akibat karma masa lalu kita yang berbuah. Karena sudah berlalu itu nggak bisa kita apa-apakan. Karena itu masa lalu, hanya akibatnya yang akan kita terima. Maka kita harus mengerti itu, karena itu nggak bisa diapa-apakan, pilihlah. Jadi sementara dalam cara berpikir, ibarat orang bekerja, pilihlah pekerjaan yang bisa dikerjakan, yang membawa hasil dan manfaat. Itulah pilih. Jangan sampai memilih pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, sudah nggak bisa dikerjakan, nggak membawa hasil lagi. Nah itu kalau kita, aku milih membenci saja, Bante enak bisa saya setel gitu misalnya. Nah itu jangan pilih itu, walaupun kita bisa menyetel. Lebih baik biarlah orang membenci, aku akan berusaha tidak membenci. Karena itu yang memang bisa dikerjakan dan itu bisa membawa hasil. Ketika itu bisa kita kerjakan Ibu Bapak, kita akan bahagia. Nah itu juga ada syairnya dalam Sukawaka. Susukang wata jiwama, werinesu awerino, werinesu manusesu wiharama awerino. Nah dalam Sukawaka, nah itu ada sungguh berbahagia orang hidup tanpa membenci. Di antara banyak orang yang masih saling membenci. Di antara mereka yang hidup saling membenci, jika kita bisa bebas daripada membenci, Anda akan hidup bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak berasal dari luar diri Anda. Kebahagiaan itu bersumber dari dalam diri sendiri. Pagi bisa bahagia, sore bisa bahagia, malam hari bisa bahagia, kapanpun bisa bahagia, karena memang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kebahagiaan berdasarkan tadi, materi, kalau materi itu ada, bahagia. Adapun kalau misalnya Anda melekat pada materi, itu juga enggak bahagia. Begitu ada materi, bahagia, bisa menggunakan apa saja. Tapi ada kailnya. Kailnya apa? Takut kehilangan materi yang kita milikinya. Itu juga bahaya, membuat hidup enggak bahagia. Jadi itu kebahagiaan bermata kail. Ada kailnya di dunia ini. Nah maka dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu kebahagiaan dalam diri. Maka begitu Buddha kembali ke Kapilawastu, mantan istrinya Pangeran Siddhartha, bukan istrinya Buddha loh ya, jangan sampai. Mantan istrinya Pangeran Siddhartha melihat dari jendela, nyenggol anaknya namanya Pangeran Rahula. Itu ayahmu kunjungan di Kapilawastu, sana datangin ayahmu, minta harta kekayaannya, minta warisan lah gitu. Karena Buddha itu telah sempurna, tahu mana yang berharga dalam kehidupan ini, tidak lantas dinobatkan jadi pangeran yang akan mengganti raja berikutnya, tidak. Malah dijadikan samanera. Umur berapa tahun, Bu? Umur 7 tahun. Ya, yang punya cucu 7 tahun didaftarkan ya. Samanera sementara saja, kalau nggak boleh terus ya. Jadi samanera umur 7 tahun. Nah itu memberikan harta yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Nah demikian pula Ibu Bapak, ketika kita bisa membebaskan diri kita dari kebencian, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang bersumber dalam batin kita. Bebasnya kekotoran batin akan membawa kebahagiaan. Itulah ajaan saya untuk menyambut tahun baru Xinjia, karena kan saya nggak bisa kunjungan kan besok 2 hari lagi toh. Nah ini sekaligus ya untuk menyambut tahun Xinjia, semangat berjuang untuk membersihkan noda-noda batin, karena itu juga bisa membawa kebahagiaan. Kalau hidup kita ini berbahagia,
hidup ini akan indah. Tapi kalau hidup ini menderita, apapun yang kita miliki yang sangat berharga menjadi tidak berharga. Maka perjuangkanlah hidup bahagia, khususnya berbasis kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah penyerahan Amisa Puja, dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan persembahan juga. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada Romo Dewa untuk menyerahkan Amisa Puja kepada